Bismillahirrahmanirrahim. Surah 4 ayat 32. Wala tatamanna. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, tidak baik, ya, berubah, tidak berubah, itu diatur sama Allah kan. Ngapain iri? Jangan hasad. Duduk ya. Jangan hasad, karena hasad berbahaya sekali, Pak. Yang kedua, bisa menghapus pahala amal kita puluhan tahun. Sholat kita bisa tidak dinilai, doa kita tidak bisa makbul. Yang kedua, apa Pak? Yang kedua, ongeh, sombong, kecil aja nggak masuk surga. Sering kita tidak sadari kan? Ini ingatkan dulu, sombong itu kan yang tahu kita, Pak. Ya, omongan sombong bisa juga nggak sombong orang itu ya. Ada tarbiyah kan? Yang sombong itu yang tahu kita. Kita nggak bisa bohong itu. Apakah saya sombong atau enggak? Tahu itu. Jadi nggak usah berat-berat deh mengkaji sombong. Kalau ditanya sombong, orang luar nggak ngelihat. Yang ngelihat adalah diri kita. Gitu aja. Cuman kita udah tahu sombong itu bisa menghapus amal puluhan tahun kita. Bisa menghapus doa makbul kita. Ya. Bisa menghancurkan ibadah kita. Sombong. Puluhan tahun ibadah sia-sia, Pak. Karena melakukan kesombongan. Orang sombong tidak masuk surga. Enggak masuk surga, kata Nabi. Surga itu bukan dunia saja. Bukan akhirat aja, dunia. Iya, nilainya kecil. Lapangnya, berpola berpikir, tidak gelisah. Siapa yang dalam hatinya ada sombong seperti sawi, susah hidup antum. Sekecil itu. Ya. Jadi itulah peringatan dari ajaran kita. Orang-orang yang sombong termasuk jenis hati yang berpenyakit. Ya kan? Nah, banyak orang sibuk mencari jalan selamat dunia wal akhirat. Ya. Dan lain-lain. Banyak.
Bapak-bapak hidup sekarang pengen selamat dunia akhirat. Jangan dunia aja. Ya. Pengen selamat dunia akhirat kan? Tapi sayangnya sering melupakan ajaran agama yang sepele ini. Itu gunanya thalibul ilmi. Ilmu, ya kan? Kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Hasad, sombong, kan harus diingatkan terus. Jadi kalau ada pertanyaan, jalan yang pasti, untuk sampaikan, yang pasti bisa selamat hidup di dunia, bisa selamat nanti di akhirat, apa sih doang? Ini ajaran Islam. Anu tentunya ajaran Islam, nggak ajaran Wali Songo. Wali Songo ajaran nyontek ajaran Islam. Termasuk juga orang-orang yang sedang tersesat dalam perjalanannya bisa selamat, pasti. Kebanyakan karena dia tidak tahu jalan, makanya nyasar, betul kan? Pengumun sahur larinya ke tabing, kena nyasar gitu, ya. Ya, gitu kira-kira gitu ya. Tidak tahu jalan, yang nyasar pun bisa selamat pasti. Supaya tidak tersesat dalam hidup ini, dunia akhirat, ya. Ada 4 jalan secara syariat Islam. Dunia akhirat ya, wabil khusus untuk orang-orang tua yang punya anak, untuk majelis taklim yang punya murid. Ajarkan anak kita, murid kita belajar wirausaha secara Islam. Pengen selamat dunia akhirat, wirausaha secara Islam. Jangan sampai tamat sekolah, tamat pesantren, tapi dia tidak bisa berwirausaha. Islam ya. Islam ajarannya begini. Mengambil rezeki itu harus dengan usaha. Setuju Pak? Masa ngambil rezeki enggak dengan usaha? Islam ajaran ngambil rezeki harus dengan usaha. Kalau ada usaha, ada ikhtiar, ada tenaga. Kalau tidak dibayar itu beresiko. Itu termasuk utang. Duduk Kak. Itu termasuk utang. Mati syahid ada utang pun bermasalah. Kedua, tidak menipu. Itu wirausaha Islam. Pengertian pendidikan wirausaha secara Islam seperti itu. Lalu sebagai murid, kita juga perlu belajar menjadi wirausaha, berusaha tidak menipu, profesional. Islam itu ajarannya jujur, ya, jujur. Tahu tepat bayar pada hak orang. Tahu tepat bayar pada hak orang, itu wirausaha secara Islam. Betul Pak? Wirausaha orang Minang Mbak. Iya, berarti Pak, wirausaha Islam gitu. Kata Nabi itu. Ini semua agar bisa bersaing dengan perkembangan zaman. Benar Pak. Orang-orang yang bukan Islam udah mulai memakai wirausaha secara Islam. Kalau KW2 sebut KW2 gitu ya. KW2 sebut KW1. Gitu. Sudah itu tidak hanya ujungnya nanti sebagai penikmat produk, tapi juga menyediakan produk. Wirausaha Islam tuh keren. Ya. Kalau kita hanya membeli, misalnya tas Gucci miliaran, kita harus bisa membuat tenda Gucci gitu. Nah,
susah banget sih. Oh, ya. Teknologi Pak ya, teknologi. Kuncinya satu, teknologi nggak ada yang berat menurut ajaran Islam. Yang membuat berat apa sih? Nggak mau belajar. Ya, betul. Nggak mau belajar, nggak mau observasi. Setuju Pak? Jujur aja, komputer itu nggak berat. Cuman kita pamanece lah. Setuju nggak Pak? Nggak ada yang berat itu. Iya, nggak ada yang berat. Udah diprediksi Nabi loh. Wira soal Islam kayak begitu Pak. Jadilah bukan penikmat produk, tapi menyediakan produk. Ada banyak lulusan pesantren berhasil menjadi wirausaha karena mereka tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar wirausaha secara seimbang dengan ajaran Islam. Pebisnis Nabi itu bro, ajaran Islam ada kok. Kedua, pengen kita berhasil lurus ya, aman dunia wal akhirat. Kedua, belajar berilmu pengetahuan. Kita harus berilmu pengetahuan. Enggak DO. Makanya lu paling jijik kalau yang DO sini. Duduk ya. Karena kita perlu bersaing nanti dengan perkembangan zaman. Nasihat Islam. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang kurang akal ketika keluar dari pesantren. Nah, enak disebut kurang akal. Sekarang maaf, S1 keluar akademis kok kurang akalnya. Nah, bahasanya gilo gitu ya. Enggak. Bukan. Jangan. Ya. Ilmu pengetahuan merupakan alat penting agar bisa bersaing, mengambil kesempatan pengembangan bisnisnya. Untuk mengembangkan bisnis, siapapun mesti membutuhkan ilmu pengetahuan hingga produk-produknya sendiri bisa bersaing dengan produk di luar, kan gitu. 3, baru masuk spiritual. Pasti selamat nih, Iwan, kalau ngikuti ini. Iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah, kepercayaan terhadap 3 jalan pasti selamat dunia akhirat tadi di atasnya, dia memiliki ketakwaan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, mengembangkan wirausahanya. Dia tidak hanya akan mengembangkan bisnisnya untuk dirinya sendiri. Kalau ada iman, dia tidak hanya mengembangkan bisnisnya untuk dirinya sendiri. Dagang kafe bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bekerja dengan orang lain bukan untuk dirinya sendiri, ya, bukan. Nah, ya, dia yang beriman kepada Allah pasti untuk kepentingan umat itu juga ada, ya. Nah, dapat dengan tenang hati membantu orang lain memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik, insya Allah. Nah, sehingga kita kalau ada iman tidak timbul dalam hatinya serakah. Tuh. Serakah itu bisa dibaca Pak. Tiap sudut ada rumah, di gunung ada rumah, di hutan ada rumah, di bandar air juga ada rumah, ngaco ini orang. Masjid di depannya ambruk. Kok nggak bisa? Keras bener itu. Enggak, nyata di mata. Ya sial terus hidupnya dong. Setuju nggak? Wah, repot. Jangan mau ada ujung medali kayak begitu Pak. Nggak usah kaya kayak gitu Pak. Serakah itu. Dia nggak mau disebut serakah, marah pula lagi. Makanya ada iman. Jadi tidak ada ilmu di atas dunia ini yang bisa berjalan dengan baik. Tidak ada ilmu yang menjadi berkah. Tidak ada wirausaha menjadi berkah jika tidak ada iman kepada Allah. Titik. Tuh. Di hati orang yang menjalankan wirausaha maupun jika dia menjadi pejabat, pegawai, berpangkat tinggi. Oleh karena itu, setinggi apapun ilmu pengetahuan yang dimiliki, setinggi apapun jabatan yang dimiliki, kita tetap harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus percaya kepada Allah, harus beriman.
Itu poin 3 jalan bisa selamat. Yang keempat, yang paling penting, ada 4 jalan. Yang 4. Kadang-kala yang 3 ini biasa saja, tapi kuat yang 4 ini, yang 3 selamat. Tapi kalau yang 4 ini, yang 3 dilaksanakan, yang 3 tadi hancur. Demi Allah, hancur. Yang 4 apa Pak? Terus perbaiki sholat. Al-Quran. Islam. Terus perbaiki sholat. Paham ya? Terus perbaiki sholat. Apapun profesinya. Wirausaha. Beriman sudah ada, ya. Tapi sholat tidak perbaiki bisa hancur. Percaya nggak Pak? Nah, ini ya. Itu yang paling penting. Tanpa sholat benar secara tuntunan Islam, runut di atas berantakan. Silabus segitu. Percayalah, nggak percaya ya sudahlah. Itu ajaran Islam. Kalau pesanan lu pindah agama aja. Selalu sholat. Wirausaha tinggi tetap kalau sholat tidak benar hancur. Ada ayatnya. Makanya kata Nabi, menurut Musa pindah agama aja, jangan di langitku. Betul kan? Nggak enak kan? Kita kan diperintahkan sholat. Percaya Pak? Jadi sholat adalah salah satu ibadah yang paling utama. Makanya memperbaiki sholat itu bukan dianjurkan, harus. Bahkan saking utamanya sholat, Nabi Muhammad bersabda, sholat adalah ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan di akhirat. Betul kan? Bukan wirausaha kan? Bukan iman kan? Sholatmu gimana? Rasulullah berkata, apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun ikhtiarnya, usahanya, amanahnya baik. Apabila sholatnya buruk, maka seluruhnya juga buruk. Keras benar dong, nggak mau tahu. Nada di sini. Jadi persoalannya itu. Kita torekot di sini adalah torekot supaya kita bisa sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam keutamaan sholat di Al-Ankabut ayat 45. Dibaca bro, baca. Itu di Al-Ankabut, di hadis, di keterangan syariat, di fikih. Coba dibaca. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah
Sholat adalah lebih besar utamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Keji, serakah. Munkar, sombong. Habis sholat kita. Iya kan? Jelas itu. Di serakah itu keji. Ada orang nggak makan sampingnya kan keji, Pak. Betul kan? Ada masjid bolong, sakit hati penduduk Siko nggak dibantu, keji itu, sombong, nggak bisa dinasihati, Pak. Hancur semua, gara-gara itu. Ya, itu tidak mendirikan sholat. Ada pun sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Pertanyaannya sekarang udah jelas, ilmu paham, bagaimana sih caranya dong supaya bisa memperbaiki sholat, kan gitu ya, kan itu intinya, supaya kita hidup selalu bisa memperbaiki sholat. Karena kalau kita perbaiki sholat bisa memperbaiki hidup kita. Setuju? Setuju kan nih? Perbaiki terus-menerus sholat, maka akan diperbaiki hidup kita oleh kita juga oleh Allah. Demi Allah. Yang dulu pernah memble perkara itu, ternyata nasihatnya perbaiki sholat, beres hidup kamu. Insya Allah, kalau ada kalau ya, ada kalau. Hablum minallah, kita kuat. Kita sholat, ya, hubungan kita dengan Allah nggak kuat, Pak. Ragu, kadang bangkang. Kacau juga, Pak. Betul nggak? Balik lagi tadinya enggak. Kalau hablum minallah kita kuat, kita tidak takut menjalani hidup. Kehebatan kalau kita kuat dengan hablumillah, nggak takut menjalani hidup. Kalau sudah kita angkat kedua tangan terhadap Allah, Allahu Akbar, hablumillahnya, maka semua kecil. Itu jadi apa? Bapak-bapak kalau kuat dekat sekali dengan Allah, kuat sekali hubungan bapak-bapak dengan Allah, ma'rifatullah, Allahu Akbar, semua kecil. Penyakit kecil, urusan kecil, masalah kecil, yang barangkali kecil, percaya nggak? Kecil semua. Ini bukan motivasi. Jadi intinya kekuatan hablumillah itu barat. Itu terasa lah kita. Yang duduk gak mampu itu. Nggak takut menjalani hidup. Orang kalau tidak kuat hablumillahnya, maka dia akan kemana? Dukun, andul. Ando gak dukun, Ustad, BRI, Pegadaian. Kalau hablumillahnya nggak kuat, bener kan nih? Iya lah. Dong, ada nalun babini, dong, ada nalun badopiti, dong, hablumillahnya nggak kuat. Udah susah banget sih. Maaf ya, ini hanya memperkuat pemahaman makrifat kita ya. Yang gawat kan ke dukun nanti ini. Anu kurang kuat nih, ada yang lebih kuat nih, dukun anu. Apa dia ke sana? Memble dia. Aco, kerasa. Alhamdulillah jemaah kita nggak ada di sini. Jemaah sana. Jangan nggak tahu. Insya Allah Pak, hablumillah aja kuatin, anu nggak laku.
Kita berserah kepada Allah, langkahkan kaki dari rumah, berserah kepada Allah. Setiap perbuatan waktu harus terconnecting mulai besok dengan Allah. Kuatkan terus. Tarik Allah, tarik Allah, tarik Allah. Jangan sampai putus. Setuju? Keren tuh. Kan capek nih. Solusi ini gagal. Cari ini gagal. Cari ini gagal. Cari ini bangkang. Connecting terus sama. Kopi gitu aja. Kalau datang susah hati, risau, gundah, golana, galau, lata, seribu, ambil wudhu menghadap kiblat. Allahu Akbar, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Setuju? Quran. Sholat mempunyai peran yang besar dalam hidup kita di dunia, bro. Juga di akhirat. Lebih besar pula. Dunia kecil, dengan sholat kecil. Betul kan? Perannya besar. Sholat itu perbaiki terus menerus, ikhwan. Nah, sholat yang benar bisa menenteramkan jiwa. Sholat juga menghapus kesalahan. Dan sholat akan menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Demi Allah tuh. Karena Allah berfirman di Al-Baqarah 153. Dibaca, ikhwan. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu